kalau komitmen sama Tuhan jangan pakai kondisi. Kalau komitmen sama Tuhan jangan bersyarat. Itu yang dia maksudkan. Kalau kita bisa mengerti bahwa jalan Tuhan bukan jalanku, ketika aku kecewa tidak terjadi seperti apa yang aku inginkan, aku belajar untuk senantiasa mengatakan, Engkau baik Tuhan, Engkau mengetahui segalanya, Engkau maha tahu, Engkau maha kuasa, Engkau maha hadir. Aku hanya manusia, aku hanya ciptaanmu, Engkau Elohim, Engkau Allah yang mencipta aku, Engkau tahu segalanya, bahkan yang terbaik bagiku. Bapa yang baik, ini tepuk tangan kami karena kami menghormati-Mu ya Tuhan. Ini tepuk tangan kami karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami tidak melihat Engkau secara fisik di depan kami, tapi kami tahu Engkau selalu hadir. Bahkan Engkau selalu ada, Engkau tidak pernah telat. Engkau selalu on time. Itu sebabnya Tuhan, kesetiaan-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang mengajar, Roh Kudus sendiri yang mempertajam semua pewahyuan firman Tuhan. Karena kami mau dikuasai firman Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berbahagia ketika kami tidak melihat namun kami percaya. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman kebenaran dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Silahkan duduk. Shalom. Oke. Yohanes 20 ayat 29 adalah sebuah pernyataan yang sangat penting karena ini mulai transisi dari Yesus bangkit, kemudian kita sudah pernah belajar tentang perjalanan ke Emmaus. Itu semuanya adalah transisi bahwa Yesus memberitahu kepada murid-murid dan juga kepada kita semuanya bahwa dia tidak ada lagi secara fisik. Kita tidak lihat dia secara fisik dan itu sebabnya sangat sulit untuk banyak manusia untuk berpegang kepada kepercayaan kepada Tuhan. Karena yang kita lihat di depan kita pasti masalah, penyakit dan seterusnya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, ini Yesus mengatakan kepada Thomas, karena engkau telah melihat maka engkau percaya. Sangat mudah melihat dan percaya. Berbahagialah mereka atau diberkatilah atau makarioslah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa itu? Kita semua di tempat ini. Kemudian kita masuk lagi ke dalam step yang lebih dalam level yang lebih dalam. Setelah saya percaya, saya diminta sama Tuhan untuk komit sama dia. Saya diminta sama Tuhan untuk komitmen sama dia. Komitmen sama dia itu membutuhkan sebuah kekuatan, sebuah kuasa yang bekerja di dalam kita. Karena kita nggak bisa sendiri melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Yosua pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, itu adalah sebuah janji Tuhan kepada Yosua. Itu pun Tuhan tahu bahwa ketika dia sudah memberikan janjinya, dan janjinya diberikan secara detail, tetap saja Yosua akan melihat menghadapi masalah di depannya. Itu sebabnya ayat 2 mengatakan begini, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Perhatikan ayat ini, ayat 3 ini. Ini janjinya luar biasa, detail sekali. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Detail. Kemudian dikatakan begini, dari padang gurun dan gunung Lebanon di sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Detail, teritorinya detail, apa yang dia akan capai semuanya sudah diberikan, sudah disiapkan sama Tuhan. Sama seperti kita hari ini, sudah disiapkan semuanya sama Tuhan, disiapkan kesembuhan, disiapkan pemulihan, semuanya sudah disiapkan. Tetapi Tuhan tahu, Yosua ini akan melihat dan menghadapi masalah di depannya dan tantangan dan juga ujian di depannya. Itu sebabnya di kitab Yosua pasal yang pertama, kalimat kuatkan dan teguhkan itu keluar sampai 4 kali. Jadi walaupun janji Tuhan sudah diberikan, Tuhan kemudian mempertajam lagi, dia katakan kuatkan ya dan teguhkan ya hatimu, gitu loh. Karena kamu akan lihat masalah, kamu gak akan lihat aku nanti, gak akan lihat aku secara fisik, kamu lihatnya masalah. Itu sebabnya dimulai dari ayat yang ke-6 dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka.
Memimpin bangsa ini, itu bagi kita hari ini memimpin hidup saya sendiri. Pribadi yang paling sulit dikalahkan adalah diri kita sendiri. Jadi jangan salahin orang lain, jangan salahin eksternal faktor, jangan salahin yang lain, lihat diri sendiri. Kuasai hidupmu sendiri. Kalau kita mau orang lain berubah, berubahlah dulu. Berubahlah dahulu. Lepaskan pengampunan, karena itu sebabnya kasih adalah keputusan bukan perasaan. Sabarlah lebih dahulu, murah hati lebih dahulu, tidak mementingkan diri sendiri. Itu semuanya mata pelajaran dari sekolah kehidupan. Jangan kaget kalau kita baca 1 Korintus 13 ayat 4-7, semua daripada definisi kasih kita belum lulus. Gak masalah, gak penting sekolah kehidupan setiap hari. Komitmen kepada Tuhan itu dimulai dari menguasai diri sendiri. Kalau saya tidak bisa kuasai diri sendiri, komitmen itu sekedar komitmen. Komitmen itu gampang diberikan. Apalagi kita bisa melihat orang yang memberikan komitmen di depan altar ketika mereka melangsungkan pernikahan mereka. Through better and worse, di dalam suka dan duka aku akan setia. Oh, itu mudah sekali diucapkan, sangat mudah. Kemudian masuk ke dalam tempat pekerjaan, ya kalau cek sama orang HRD, pasti orang HRD itu sudah menerima banyak sekali janji-janji daripada calon karyawan. Saya akan berikan yang terbaik Bu, saya akan berikan yang terbaik Pak, pasti gitu. Semua gitu, masuk ke dalam pelayanan di awal-awal selalu begitu. Saya akan berikan yang terbaik, tapi nanti ketika mulai ujian datang, kemudian ada hal-hal yang tidak enak, komitmen yang diucapkan itu kebanyakan hilang akhirnya, karena tidak ngerti esensi daripada komitmen. Komitmen di dalam Tuhan itu adalah sebuah komitmen yang kita perlu pahami bahwa ketika saya masuk ke dalam kekristenan saya, ketika saya mau mengatakan bahwa saya mau percaya kepada Tuhan yang saya nggak akan lihat seumur hidup saya secara fisik maksudnya, dan saya mau bergantung penuh hidup saya sama Dia, saya mau komit sama Dia, walaupun yang saya lihat masalah di depan saya, itu nggak mudah. Dan kita terus-terusan lihat masalah. Itu sebabnya Sadrak, Mesak, dan Abednego meninggalkan sebuah warisan pelajaran kalimat yang sangat penting untuk kita lihat, kita baca, kita ngerti dan dikuasai oleh firman kebenaran ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego, Hanaya, Misael, dan Azaria namanya. 3 anak muda yang dibuang exiled dari Israel, dibuang ke Babylon. Daerah Babel itu Irak, daerah Iran, Persia dekat sana. Diperintah oleh raja-raja yang kebanyakan pagan worshiper, kebanyakan mereka menyembah berhala. Dan satu hari Raja Nebukadnezar yang sangat betul-betul narsis sama dirinya sendiri, membangun patung dan kemudian mengatakan kepada semua orang harus menyembah patung itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka diperhadapkan dengan sebuah hukuman. Kalau mereka tidak menyembah patung itu, mereka akan dijebloskan ke dalam tungku api. Hukuman mati yang mereka akan alami secara hidup-hidup. Kenapa saya katakan hidup-hidup? Karena biasanya hukuman mati yang sekarang diadakan atau capital punishment yang ada sekarang ini, itu semuanya manusiawi. Kalau hukuman tembak itu pasti harus diarahkan ke jantung dalam sepersekian detik, itu orang itu udah gak rasa. Di Amerika namanya lethal injection, rasanya seperti dibius, dimasukin cairan racun meninggal. Ini dibakar hidup-hidup. Bahkan mereka melihat prajurit yang berusaha memanaskan tungku api itu mati di depannya karena begitu panasnya. Kalau mereka tidak kuat iman, karena itu yang mereka lihat, kita udah tahu ujung ceritanya. Apalagi kalau kita besar di sekolah minggu, kita sudah mendapatkan visual-visualnya di sekolah minggu. Oh, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika masuk dalam tungku api, tiba-tiba nanti sebelahnya ada malaikatnya yang menyertai mereka, tidak ada sehelai dari jubah mereka yang terbakar. Kita sudah tahu ujung ceritanya, mereka nggak tahu. Mereka tidak tahu ujung ceritanya. Yang mereka lihat adalah tungku api. Sama seperti kita nggak lihat ujungnya, yang kita lihat masalahnya kan. Makanya selalu firman Tuhan pelita kan, bukan lampu sorot. Kita nggak bisa lihat ujungnya. Kita hanya dikasih pelita, lihatnya langkah demi langkah. Kalau nggak kuat iman, ada kemungkinan mereka bilang satu sama yang lain, udah kita nyembah aja. Kita nyembah aja, nanti kalau sampai kita sudah nyembah, kita minta ampun sama Tuhan, udah beres. Misalnya begitu. Ini enggak, mereka mengeluarkan sebuah pernyataan yang luar biasa dan sebuah pernyataan yang betul-betul sah. Karena mereka katakan gini di Daniel 3 ayat 17. Setiap kali komitmen saya digoyah, saya selalu baca ayat ini. Saya kembali buka ayat ini dan ini selalu menguatkan saya. Ayat 17 mengatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami.
Sanggup nggak Tuhan mereka melepaskan mereka? Sangat sanggup. Itu adalah pernyataan mereka yang sah tentang Allah mereka yang mereka tahu. Allah yang kita tahu bahwa Dia sanggup melepaskan kita dari semua masalah, penyakit dan seterusnya. Maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tuhan kami sanggup. Nah ini dia. Ini baru namanya komitmen. Ayat 18 coba lihat. Mereka mulai dengan begini. Tetapi seandainya tidak. Seandainya hari ini kami akan mati martir di dalam tungku api itu. Dibakar hidup-hidup. Dan kami nggak akan tahu rancangan Tuhan itu memang bukan rancanganku, jalan Tuhan bukan jalanku. Nanti aku dapat jawabannya ketika aku jumpa sama Dia di surga nanti, misalnya gitu. Itu kata-kata itu mengandung arti begitu. Seandainya tidak terjadi sesuai dengan apa yang aku inginkan, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengan kata lain, apapun boleh terjadi. Aku tahu Tuhanku sanggup. Tetapi jika terjadinya tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan, aku tetap akan komit. Aku tetap akan setia. Dengan kata lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego sedang memberikan pelajaran kepada kita. Kalau komitmen sama Tuhan, jangan pakai kondisi. Kalau komitmen sama Tuhan, jangan bersyarat. Itu yang Dia maksudkan. Kalau kita bisa mengerti bahwa jalan Tuhan bukan jalanku, ketika aku kecewa tidak terjadi seperti apa yang aku inginkan, aku belajar untuk senantiasa mengatakan, Engkau baik Tuhan, Engkau mengetahui segalanya, Engkau maha tahu, Engkau maha kuasa, Engkau maha hadir. Aku hanya manusia, aku hanya ciptaan-Mu, Engkau Elohim, Engkau Allah yang mencipta aku, Engkau tahu segalanya, bahkan yang terbaik bagiku. Ketika kita bisa mengerti tentang itu, kita akan lebih mudah untuk bisa komitmen sama manusia. Kenapa manusia susah komitmen secara horizontal dalam pernikahan, pekerjaan, dan yang lain-lainnya? Karena nggak ngerti komitmen secara vertikalnya sama Tuhan. Tahun 2017, seorang teman saya menikah. Baru selesai sekolah Alkitab dari BJ, Batu Malang. Umur mereka sangat muda. Mereka punya cita-cita melayani Tuhan di gereja orang tua mereka. Mereka menikah, dikaruniai satu orang anak. Anaknya baru usia kira-kira 1 tahun. Di tahun 2019, pandemi terjadi. Hari Sabtu sore mereka pergi ke gereja. Orang tuanya menyiapkan untuk ibadah online besoknya. Mereka bertiga pergi, anaknya dibawa. Setelah selesai, mereka pulang ke rumahnya. Hidupnya sederhana. Mereka buka pintu rumahnya, mereka mencium bau gas di rumahnya. Mereka segera buka-buka jendela karena memang gasnya bocor. Sempat teman saya ini, suaminya ini menutup kebocorannya, tapi memang sudah penuh dengan gas di rumahnya. Dia nyalain lampu, sebenarnya katanya nggak boleh nyalakan lampu. Kemudian istrinya katakan pasang fan aja supaya itu gasnya keluar dari rumah. Waktu dia colokin fan-nya, biasanya kalau kita nyolokin ke colokan itu suka ada percikan api ya. Ini ada percikan api dan rumah itu meledak. Teman saya ini sadar, langsung yang dia cari anaknya, dan rupanya anaknya sudah tertimpa plafon rumah karena rumahnya hancur. Istrinya yang sedang lari keluar kena ledakan mobil di garasinya karena mobilnya meledak. Istrinya 90% luka bakar di tubuhnya. Suami dan anaknya teman saya ini luka bakarnya 60%. Waktu mereka dilarikan ke rumah sakit, istrinya masih berkata, Tuhan itu baik. Istrinya masih menyanyi nyanyian rohani dan memuji nama Tuhan. Mereka dua-duanya masuk UGD. Istrinya harus diambil kulit-kulit yang kebakar, menjerit dia. Menjerit. Kemudian istrinya dimasukin ke ICU.
dalam kondisi koma hampir 1 bulan dan meninggal. Minggu lalu saya ketemu sama teman saya ini, kita ngobrol-ngobrol di podcast. Dan saya tanya, bagaimana sikap hatimu? Waktu di awal aku sangat berduka. Tapi sekarang dengan kekuatan Tuhan, aku mau katakan, apapun yang terjadi, anaknya sudah mau 3 tahun. Luka bakarnya masih kelihatan di tangannya. Anaknya pun tangannya masih begini, karena kulitnya belum pulih total. Yang saya kagum, dia katakan, sampai kapanpun, Kak, Tuhan baik. Tuhan itu baik. Itu komitmen. Saya dengernya aja nangis. Saya tuh dengernya nangis. Saya gak tahan dengernya. Tapi saya diberkati dengan komitmen orang-orang seperti ini. Gak mudah, hidup tuh gak mudah memang. Makanya kalau kita gak kuasai diri sendiri, kita gak belajar untuk tidak memberikan syarat sama Tuhan, hancur kita. Tapi justru ketika kita datang kepada Tuhan dan kita berkomitmen tanpa kondisi, merdeka kita. Karena kita serahkan semua ke dalam tangan Dia. Komitmen yang pertama adalah komitmen jangan bersyarat kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang komitmen selalu memiliki kehebatan di awal yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena selalu ada kasih mula-mula. Betul atau betul? Coba lihat Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat dan kelima. Ini teguran buat jemaat di Efesus. Ya. Nanti bulan Juni kita akan berangkat ke Efesus. Kalau ada yang mau ikut silahkan daftar sama Ibu Lydia nih di depan. Raja Wali Ministry. Kita akan pergi ke 7 gereja, kita akan belajar tentang 7 gereja dan kita akan ke Israel bulan Juni depan. Ini teguran kepada Efesus. Nanti di sana kita akan belajar satu-satu. Efesus, Smyrna, Philadelphia, Laodikia. Kita akan belajar satu-satu tentang teguran-teguran Tuhan. Wahyu 2 ayat 4 mengatakan begini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Karena kasih mula-mula itu luar biasa dahsyatnya memang. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang kalau lupa sama kasih mula-mula, itu jatuhnya dalam. Dalam, karena lupa, karena kasih mula-mula itu luar biasa. Sebentar saya jelaskan. Bertobatlah dan lakukanlah lagi, perhatikan ini, apa yang semula engkau lakukan. Maksudnya kembali to the first love, kembali ke dalam kasih mula-mula. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Kaki Dian berbicara tentang kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Ini teguran kepada jemaat di Efesus. Efesus itu ada di Turki. Karena kehilangan kasih mula-mula. Di dalam kasih mula-mula, ya, coba saya boleh lihat tangan-tangannya yang pernah jatuh cinta di sini ada 1, 2, 3 sama-sama angkat tangan 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan yang nggak angkat tangan ampuni karena mereka pembohong besar. Ya pasti pernah jatuh cinta lah semuanya. Bahkan ada orang jatuh cinta jarak jauh, orang jatuh cintanya nggak kenal lagi sama orangnya. Bisa juga. Makanya saya selalu katakan ya, jatuh cinta itu letaknya di emosi, kasih itu letaknya di roh. Jatuh cinta bisa terusik kapan saja, bisa hilang kapan saja, kasih nggak bisa. Makanya masuk dalam pernikahan, dalam sebuah hubungan nggak bisa cuma sekedar jatuh cinta. Harus punya kasih, karena setelah 5-6 tahun menikah, jatuh cintanya hilang. Yang namanya kasih agape masuk dan menjadi fondasi. Dan ternyata ketika kita lakukan dan ambil keputusan untuk tetap mengasihi, jatuh cintanya timbul lagi, gitu loh. Karena jatuh cinta itu letaknya di emosi, bisa terusik kapan saja, itu harus bisa dibedakan, dua itu ya. Oke, di dalam orang yang jatuh cinta, orang yang mengalami kasih mula-mula, selalu ada 3 elemen ini, prioritas, intensitas, dan kualitas. Coba ingat pelan-pelan dulu waktu jatuh cinta, pasti memberikan prioritas kepada orang itu. Dulu waktu saya masih pacaran sama sekarang istri saya, walaupun sesibuk-sibuknya pasti saya samperin dia. Dia pernah nanya gini, kamu kan sibuk? Iyalah, tapi kan kamu prioritas. Ya. Prioritas, udah gitu intensitas, ketemunya sering. Karena kasih mula-mula, intens. Makanya orang yang di food court, yang lagi pacaran, pasti HP-nya ditaruh, karena intens ngobrolnya gini. Yang udah 15 tahun kawin di food court, dua-duanya begini. Kelihatan. Udah gitu kualitas. Ketika ngobrol berkualitas, HP ditaruh. Prioritas, intensitas, dan kualitas. Itu adalah elemen kasih mula-mula. Ketika
tiga hal ini dijaga itu selalu sama dengan konsisten. Orang yang konsisten itu jarang. Orang yang konsisten itu dimintai pendapat sama orang lain. Orang yang konsisten jadi inspirasi bagi orang lain. Dipercaya. Karena apa? Konsisten. Dulu waktu pacaran saya telepon-teleponan karena saya menikah sama sahabat saya. Sekarang masih telepon-teleponan, masih. Dulu bukain pintu mobil kalau dia mau masuk, sekarang masih bukain pintu mobil, masih. Kadang-kadang dia bilang, aku juga bisa, saya bilang, saya balasin lagi, aku juga tahu. Konsisten. Dari anak-anak kecil sampai sekarang mereka sudah 22 tahun dan 15 tahun, saya masih peluk dia di depan anak-anak dan bilang I love you, di depan mereka. Konsisten, supaya saya mau ngajarin anak-anak saya bahwa orang tuanya konsisten, jaga kasih mula-mula. Makanya saya nggak heran kalau ada teman saya waktu itu bilang punya hubungan LDR, long distance relationship, telepon-teleponan sama pacarnya, katanya HP-nya ditaruh di sebelahnya dia selama kalau malam lagi tidur supaya bisa mendengar dengkurnya katanya sampai pagi. Kok kamu bisa kayak begitu? Iya, itu pulsa kan habis, nggak apa-apa. Ya kan long distance katanya gitu. Saya masuk ke dalam sebuah mobil gokar kalau nggak salah, ada kalung salib. Langsung saya shalom dong, shalom mas gitu. Pak shalom, dari gereja mana? Ngobrol. Tiba-tiba dia dapat telepon. Halo, jangan telepon, bawel amat sih. Aku lagi sama penumpang. Prok, ditaruh teleponnya. Siapa mas? Istri saya katanya. Ampun galak amat mas. Emang mas waktu masih pacaran kayak begitu juga sama dia? Ya enggak lah pak, kalau kayak begitu kan saya nggak dapet dia. Nah gimana coba? Jangan galak-galak mas, kembali ke kasih mula-mula dong. Bosan pak. Gimana coba? Makanya orang yang jatuh cinta sama Tuhan juga susah diajak kemana-mana. Kamu bisa ngopi gak sama aku hari Senin? Gak bisa bro. Kenapa? Aku ada FA. Selasa? Gak bisa. FA kedua. Loh banyak banget kamu FA-nya. Oh, semua rumah aku datengin. Hari Rabu? Gak bisa. Ada FA ketiga. Semua rumah iya, makan gratis aku soalnya, kurang ajar kamu. Kamis? Gak bisa. 2 puasa di Manyar, malamnya nginden 2 malam. Jumat nggak bisa, aku latihan sama anak band PW aku. Sabtu youth, lah kamu kan udah tua, weh jangan salah, youth aku datengin, kadang-kadang sekolah minggu aku datengin, aku haus, semua level firman Tuhan aku mau ikutin. Minggu, jangan, nggak bisa diganggu. Nginden 3 kali, kadang-kadang jam 6 pagi aku didateng kok, udah doa sendiri. Aku lagi meminta kunci bahkan, kalau bisa aku tinggal di dalam nginden sekalian. Aku cinta Tuhan bro, udah gak ada waktu lah. Orang-orang kayak gitu tungguin aja 6 bulan lagi, coba tanya, bro ada waktu buat ngopi? Oh ya ada loh, fleksibel sekarang. Lu katanya kamu FA dan segala macam, ya FA cuma sekali aja, ibadah juga cuma sekali. Kalau nginden juga siang aja, aku tidur sampai siang sekarang. Udah lupa, saya gak bilang kita harus ke gereja tiap hari. Cuma orang-orang seperti begini selalu meninggalkan kasih mula-mula tuh makanya hebat. Makanya ditegur jemaat Efesus, jangan tinggalkan kasih mula-mula. Kalau kamu tinggalkan kasih mula-mula, engkau jatuhnya dalam loh. Orang yang komitmen selalu memberikan itu di awal. Prioritasnya tinggi, intensitasnya tinggi, kualitasnya tinggi. Jangan ditinggal. Dan yang ketiga, setiap kali ada komitmen, gak mungkin gak diuji. Pasti diuji. Tidak mungkin gak diuji. 1 Petrus 1 ayat 6-7 mengatakan begini. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Diuji kemurniannya dengan api. Memang kalau lagi lewatin proses gak enak kayak di dalam api, sehingga kamu memperoleh apa? Puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bergembiralah sekalipun sekarang ini seketika aku harus berduka cita dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu maksudnya trials atau ujian. Nah ini perhatikan prinsip ini baik-baik. Setiap kali ada pergumulan hidup, selalu paradigma kita harus berubah. Kita harus selalu melihatnya dari kacamata begini, ini ujian bukan cobaan. Orang yang mengatakan cobaan dan menghadapi sesuatu paradigmanya cobaan, itu akan begini, cobaan itu begini, mengeluarkan kelemahan saya, memakai kelemahan saya untuk menghancurkan saya, itu cobaan.
Tapi kalau ujian beda, ujian tuh gini, oh ini kesempatan, aku pasti akan keluar nih kelemahan aku, dan aku akan pakai kelemahan itu untuk membuat aku lebih baik. Itu ujian. Beda toh sama cobaan, beda. Jadi ketika ada pergumulan hidup, ini kesempatan, karena sebentar lagi nih kelemahan-kelemahanku akan keluar. Kalau aku orangnya cepat tersinggung, cepat marah, cepat takut, keluar semua nih kelemahan-kelemahanku. Ini kesempatan supaya aku bergumul di situ, bilang sama Tuhan, mengoreksi diriku supaya ketika ujian berikutnya datang, aku nggak seperti itu lagi. Itu ujian. Ketika kita lakukan itu, kita naik kelas terus. Beda sama orang yang tetap menganggap itu sebagai cobaan aja, mengeluarkan kelemahan saya, memakai kelemahan itu untuk menghancurkan saya. Itu cobaan. Kita hancur terus akhirnya. Salah satu ujian terberat saya beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 10 tahun lalu kali. Saya bergumul dengan motor-motor di Jakarta. Karena motor di Jakarta tuh ada 16 juta. Kalau bawa motor nggak seperti di Surabaya, orangnya kurang ajar semua kalau bawa motor. Ya nggak semua lah ya, tapi kebanyakan begitu. Itu seliweran di kota Jakarta. Sampai-sampai kadang-kadang karena saking kagetnya, saya klakson karena tiba-tiba nyalip di depan kita. Di klakson itu pun mereka akan berhenti, buka helm, mereka akan nantangin berantem. Apa lo? Wah, coba gimana coba? Hamba Tuhan digituin. Hamba Tuhan manusia juga. Apalagi daerah timur, daerah Manado ada panas-panasnya suka makan cabai, ayo. Emangnya kudus terus ngawang-ngawang. Enak aja. Istri saya punya password yang paling hebat, dia selalu pegang kaki saya. Sayang udah diem aja. Jangan-jangan dia jemaat. Wih. Saya kalau dengar kata jemaat langsung luluh hati saya, meleleh langsung. Iya ya, jangan-jangan nanti jemaatnya itu baru dimarahin istrinya, baru dipecat di pekerjaannya, langsung luluh saya. Setiap kali ada motor kurang ajar, istri saya paling hebat, dia selalu bilang, itu jemaat. Sampai saya bilang, ini jemaat gereja mana, kurang ajar semua. Dikit-dikit jemaat. Saya divalidasi sama istri saya. Kira-kira 7 tahun lalu dia bilang, kamu tuh sekarang udah lulus katanya. Yang bisa validasi itu orang terdekat. Kamu tuh sekarang kok tenang ya. Kalau ada motor-motor kayak gitu, kamu kok diem aja, tenang aja gitu. Lulus katanya. Makanya ujian, diuji pasti. Kalau Tuhan Yesus berdiri di depan kita dan dia ajak kita pergi ke Singapura. Yang pertama naik pesawat 2 jam dari Surabaya, yang kedua diajak jalan kaki dari Surabaya sampai Singapura sebulan baru sampai. Pasti saudara pilih yang mana? Pilih naik pesawat pasti kan? Ngapain Tuhan jalan kaki? Kalau saya ketemu sama seseorang ya, anggaplah nih orang ini saya nggak kenal. Sebutlah A namanya ya. Saya duduk di sebelahnya, dia di pesawat. Ya, 2 jam sampai ke Singapura. Paling-paling waktu kenalan apa? Tukar-tukar HP, terus kemudian tanya, "Oh, dari gereja mana?" "Oh, dari Ngindan." "Oh ya, gimana kabarnya? Mau ngapain ke sana?" Cuman 2 jam. Sampai di sana tukar-tukar nomor-nomor HP, sampai di Indonesia saya bilang, "Nanti kalau ketemu lagi kita kontak-kontak ya." Cuman tukar-tukar HP. Ketika satu hari saya ketemu di Tunjungan Plaza sama dia misalnya, "Bro, ingat gak Billy Garuda Singapura duduk sebelahan?" "Oh iya, apa kabar?" gitu. Setelah pisah saya bilang sama istri saya, "Itu kenalan saya. Aku pernah duduk bareng sama dia." Bahkan mungkin lupa-lupa siapa namanya ya. "Oh iya namanya itu," baru ingat gitu. Kenalan, kenal tok gitu. Kalau saya jalan kaki sama dia misalnya, lewat jalur Pantura, pakai ransel, cuman ada tenda bawa makanan terbatas ya. Jalan ke sana, lewatin Pantura, terus sampai nyeblangin Selat Sunda ke Lampung, terus jalan kaki sampai Palembang, terus nyeblangin pulau-pulau sampai ke Singapura yang nggak tahu geografi pasti bingung. Sampai ke sana 1 bulan baru sampai. Lewatin suka duka sama-sama, lewatin hujan banjir sama-sama, lewatin Indomie tinggal 1 makan bareng sama-sama, tinggal di satu tenda. Lewatin semuanya sama-sama. Itu 1 hari, 2 hari, 3 hari kita udah mulai curhat-curhat tentang masa lalu, pergumulan hari ini, harapan masa depan. Itu 1 bulan sama dia. Jika itu yang terjadi antara saya dengan pribadi itu, ketika saya ada di depan Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan memperkenalkan dia sebagai kenalan saya. Saya akan perkenalkan dia adalah sahabat baru saya. Makanya Tuhan gak akan pernah ajak kita cepet-cepet. Dia akan ajak kita jalan pelan-pelan, proses. Dan kitanya seringkali gak mau. Lama Tuhan. Nanti berikutnya kita akan belajar tentang prinsip ditanam. Gak enak ditanam itu. Tapi luar biasa memerdekakan ketika kita ngerti. Kok lama Tuhan? Lembah kekelaman, terowongan gelap, ujungnya gak kelihatan. Dan Tuhan selalu ingatkan kita, kan jalan sama saya, udah tenang aja.
Setelah selesai perjalanan itu, selalu Tuhan bilang gini, coba kamu lihat ke belakang. Waktu kita lihat ke belakang, kita akan terkesima sendiri. Kok bisa ya Tuhan aku lewati semuanya itu? Tuhan akan ingatkan lagi, kan sama saya lewatinnya. Dan setelah itu semua terjadi, kita akan menyatakan dengan bangga, Tuhan, aku mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Engkau sahabatku ya Tuhan. Karena lewatin proses. Masalahnya Tuhan itu Allah Elohim yang kenal kita 100%. Pertanyaannya, kita kenal gak sama Dia? Makanya untuk memperkenalkan kita sama Dia ada perjalanan itu, perjalanan iman. Karena ujung-ujungnya Tuhan mau supaya kita kenal Dia secara betul gitu loh. Jadi jangan komplain, nikmati aja perjalanan itu, jalan sama Dia kok. Udah tenang aja. Berapa banyak di antara kita yang pernah terjebak di dalam lift yang begitu rame? Saya nggak pernah lupa dulu waktu saya masih, anak saya perempuan Raina ini masih kecil, saya suka dating time sama dia, berduaan sama dia. Dan saya nggak pernah lupa setiap kali kami terjebak di belakang lift, berdiri di paling belakang, anak saya cuma segini pendeknya. Dia selalu tarik-tarik celana saya, Dad, lift me up, angkat dong, angkat dong. Dan selalu saya bilang, susah sayang, ini liftnya rame. Dedi kalau nunduk ini mau angkat kamu, ada orang-orang depannya, susah, tunggu ya gitu. Sabar ya. Sampai satu hari saya baru sadar bahwa memang pemandangan di bawah itu, di lift paling belakang itu nggak enak. Bayangin, seorang anak kecil pendeknya cuma segini, di lift paling belakang, semua orang ngadep ke sana, pemandangan dia tuh nggak enak. Yang sudah ketawa sudah mendapatkan pewahyuan, yang belum ketawa tanya sama temannya, maksudnya apa ya? Nah, kalau ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kena duluan anak saya. Nah, yang ketawa sudah mengerti, yang masih belum mengerti juga, apa ya maksudnya ya? Minta Roh Kudus bukakan ya. Kalau masih nggak ngerti juga, nanti setelah ibadah kan sekarang lift udah boleh rame-rame. Coba berdiri di belakang lift ya. Permisi Pak, permisi belakang lift, terus Bapak Ibu begini nih. Nah, baru ngerti. Oh iya ya, nggak nyaman. Saya nggak pernah lupa. Di saat itu saya gendong anak saya. Saya paksa, saya bilang, Mas permisi ya Mas. Aku gendong dia. Ketika saya gendong, saya nggak pernah lupa mukanya begini. Lega. Pertanyaan saya, ketika saya gendong dia, liftnya masih rame nggak? Masih. Kadang-kadang tambah rame. Kenapa dia lega? Karena pandangannya sama seperti pandangan saya, tinggi. Kalau lagi lewatin masalah, bilang sama Tuhan, gendong aku Tuhan. Gendong Tuhan. Aku mau lihat dari perspektifnya Tuhan. Dan seringkali ketika kita digendong, masalahnya masih ada, kadang-kadang tambah berat. Tapi kenapa tiba-tiba ada damai sejahtera? Kenapa tiba-tiba ada sukacita? Kenapa tiba-tiba ada hikmat? Kenapa tiba-tiba ada pengharapan? Karena sedang digendong sama Tuhan. Itu maksudnya. Itu ujian. Nikmati ujian sama Dia. Dia gak pernah tinggalkan kita. Dan di akhir daripada sebuah komitmen, selalu ada tanda. Kemarin 2 hari lalu, Serena Williams, the greatest of all time, dari pemain tenis wanita, baru pensiun. Luar biasa, luar biasa. Orang yang main tenis misalnya, komitmen main tenis, tangannya besar sebelah. Itu tanda. Orang yang komitmen akan sesuatu, pasti ada tandanya. Baik itu sebuah pengetahuan, jadi kalau kita tanya sama dia, dia bisa membeberkan semua pengetahuan tentang bidang itu misalnya. Itu tanda. Orang yang komit akan sesuatu, pasti ada tandanya. Selalu gitu. Itu sebabnya Lukas, coba lihat, waktu Yesus menunjukkan, waktu Yesus menunjukkan bekas-bekas daripada kayu salib ini yang dia katakan. Lukas 24 ayat 38 dan 39. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Kenapa sih kamu ragu-ragu? Ini loh, lihat nih, tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabal aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Lihat nih, dikasih lihat sama dia, ini loh tanganku nih. Semua yang ada komitmen pasti menghasilkan tanda. Saya pernah share di sini Domingus yang tahun 99 dipenggal kepalanya karena disuruh menyangkal Yesus di Yayasan Dulos. Mati ketemu Yesus, bangkit lagi karena belum waktunya. Sampai hari ini masih ada tanda di belakangnya, tanda komitmen kepada Tuhan. Itu sebabnya semua yang komit sama Tuhan pasti ada tanda di dalam sini yang merupakan kesaksian hidup. Pasti begitu. Ya. Yesaya, coba lihat. Saya bagikan 2 ayat lagi dan kita tutup. Yesaya 49 ayat 16. Aku telah melukiskan engkau
di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan lagi ngajari kita untuk komitmen. Waktu kita masih bayi, kita akan genggam tangan sendiri. Kemudian ada jari orang tua yang masuk di tengah-tengah dan kita akan genggam jari itu. Kita beranjak jadi balita, yang kita genggam adalah mainan. Kita suka berkelahi sama teman atau saudara yang mau rebut mainan kita. Kita beranjak jadi remaja, yang kita genggam HP sekarang. Kita beranjak jadi pemuda, yang kita genggam tangan pacar. Kita jadi mahasiswa, yang kita genggam erat-erat ijazah. Kita jadi eksekutif muda, yang kita genggam adalah tangga untuk naik karir. Kita jadi suami atau jadi istri, kita genggam tangan pasangan kita. Kemudian kita pensiun, yang kita genggam peralatan berkebun mungkin atau stick golf. Masuk ke usia tua, yang kita genggam mungkin tongkat atau seringkali tempat tidur di rumah sakit. Itu sebabnya firman Tuhan di Yeremia mengatakan, Yeremia 15 ayat 21, Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Kita sudah terbiasa menggenggam sesuatu dan kita komit sama sesuatu yang tidak bisa memberikan jawaban atas kehidupan. Hari ini mulailah genggam tangan itu, tangan Tuhan, tangan yang berkomitmen untuk kita. Bilang sama Tuhan hari ini, Tuhan, aku mau genggam tanganmu supaya hidupku mengerti bahwa sampai kapanpun Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. Beberapa tahun yang lalu saya dan teman saya pergi ke Makau. Anak saya masih kecil. Waktu tiba-tiba satu hari kita dikasih tahu bahwa ada mall di sebelahnya hotel bintang 5. Kita mau makan siang ke sana. Mereka kasih tahu bahwa ada bus gratis ke sana. Kalau gratis kita senang. Kita langsung cari busnya, kita masuk ke busnya, dan waktu saya mau masukin kereta anak saya, karena anak saya masih kecil-kecil, saya mau masukin kereta anak saya di bagasi bus. Saya lihat supirnya kok diem aja. Jadi saya buka bagasi bus, saya masukin ke keretanya ke bagasi bus, kemudian saya duduk ke atas. Kalau bagasi bus itu di samping ya. Waktu jalan sampai ke hotel bintang 5 itu, yang sebelahnya ada mall yang kami mau makan siang itu, rupanya kereta anak di dalam bus itu goyang kanan kiri. Waktu kami turun dari busnya, saya lihat supirnya kok diem aja. Akhirnya saya berpikir, oh berarti saya harus keluarin sendiri kereta anak saya. Saya buka, waktu saya lihat, aduh keretanya udah masuk ke dalam. Jadi saya merangkak masuk ke dalam badannya bus. Tiba-tiba saya mendengar pintu busnya ketutup. Supirnya posisi di sini, pintu di situ, itu pak ada kaca spion. Harusnya dia bisa lihat bahwa pintu bagasi di samping itu masih kebuka. Dan ada orang botak di dalam situ lagi ambil kereta anak. Tiba-tiba busnya jalan. Supirnya tidak tahu bahwa ada saya di dalam situ lagi ngerangkak ngambil kereta anak saya. Di lobi hotel itu, karena banyak orang, semua berteriak, stop, stop, katanya gitu. Supirnya gak denger. Dia makin melajukan busnya, dan akhirnya di ujung sebelum dia keluar, puji Tuhan ada satpam yang melambaikan tangan-tangannya untuk menyetop dia, dan akhirnya dia stop. Sebelum dia sampai ke ujung sana, waktu busnya mulai jalan, harusnya saya ada di dalam aja, aman. Saya enggak, saya keluar. Udah kebiasaan jadi stuntman mungkin ya, jadi saya loncat keluar, saya koprol sampai 2 kali, dan saya berdiri di depan lobi, posisi kesakitan, malu, dan marah gitu ya. Berdiri tapi. Kemudian saya tertatih-tatih jalan ke bus itu, kaki saya udah kesakitan, puji Tuhan gak apa-apa, gak ada yang patah. Kemudian waktu supirnya keluar, dikasih tahu sama satpam bahwa apa yang dia baru lakukan, dia sampai sujud-sujud di depan saya, minta maaf. Saya cuma bilang sama dia, udahlah lain kali hati-hati, karena saya kasihan anak-anak saya dan anak-anak teman saya tuh udah kelaparan mau makan. Udah saya ambil, saya kesel banget sih, saya ambil kereta anak saya dan saya pergi, walk away. Udahlah, saya gak mau masalin. Sampai di lobi, itu orang-orang yang ada di situ, termasuk teman saya pada bilang gini, lu harus tuntut hotelnya. Dan ada CCTV, mereka pada bilang, itu ada CCTV di situ. Itu harus dituntut ini hotelnya, tuntut aja katanya gitu ya. Teman saya bilang gini, tadi waktu kamu koprol keluar dari bus keren banget. Kayak Fast and Furious. Wah, kayak James Bond, dia bilang gitu. James Bond, sakit tahu James Bond. Itu kamu mesti ambil CCTV-nya, kirim ke Hollywood, kamu jadi stuntman langsung.
Bagus banget cara koprolnya, wah keren loh. Tapi kamu tahu nggak jarak kakimu sama ban belakang bus cuma segini, ngeri juga loh. Kamu betul-betul stuntman memang katanya. Stuntman kurang ajar kamu. Saya masuk ke dalam hotel, saya tulis surat komplain kepada mereka, saya kasih email saya. Udah gitu toh. Puji Tuhan saya nggak apa-apa kok. Waktu saya sampai di Indonesia dapat email dari hotel itu, karena mereka ketakutan. Ini hotel punya nama soalnya, hotel besar. Mereka katakan gini, tolong Pak, jangan diberitakan kemana-mana. Kalau ada apapun kerugian, kami akan settle. Kami pihak hotel dan Bapak saja. Kalau ada pengeluaran medis apapun, Bapak terluka, kasih tahu sama kami, segera kami transfer Pak. Waktu saya lagi baca email itu, teman saya ada di rumah. Teman saya ngomong gini tiba-tiba, wah Bill, kamu tuh layak loh Bill, dapat ganti rugi. Udah kita buat aja surat palsu, kita tuntut aja, kita bilang aja medisnya 200 juta, aku bisa buatin, nanti kamu dapat uangnya. Udah, terus dia bilang gini, kamu layak, katanya gitu. Hamba Tuhan manusia juga, waktu malam-malam mau tidur, itu suara itu terngiang-ngiang loh, kamu layak, kamu layak, kamu layak. Ngeri loh. kamu layak, kamu layak. Saya besoknya emailin pihak hotel, saya bilang, saya nggak apa-apa, saya oke-oke aja, saya rasa damai yang luar biasa. Mereka balasin, mereka bilang, kami mohon maaf, dan itu supirnya sudah kami skors, dan sudah kami rumahkan dan kami sekolahkan lagi dan seterusnya. Saya bisa bersaksi begini, karena ini merupakan tanda komitmen sama Tuhan. Saya mau Bapak Ibu mempunyai banyak kesaksian dari hidupmu, karena kita komitmen sama Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih buat pagi siang hari ini Tuhan. Kami belajar tentang sebuah value, sebuah nilai yang luar biasa. Karena di dalam Tuhan, pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Kami tidak mau memberikan syarat dan kondisi kepada Tuhan ketika kami berkomitmen. Kami mau menjaga kasih mula-mula kami. Kami mengerti ketika kami diuji, kami sedang dimurnikan. Dan akhirnya kami akan menyandang tanda yang luar biasa, yaitu kesaksian hidup kami ya Tuhan. Genggaman kami Tuhan akan kami berikan kepada tangan-Mu ya Tuhan. Seumur hidup kami mau komit sama Tuhan. Terima kasih Bapak menerangkan firman ini. Dan kami percaya hidup kami berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you.